Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika Sarila Tola, stambuk A351-19058. Di sini saya akan membuat peta penggunaan lahan menggunakan aplikasi ArcGIS. ArcGIS yang saya pakai di sini yaitu ArcGIS 10.4. Yang perlu kita siapkan adalah peta RBI, kemudian ArcGIS-nya, aplikasi ArcGIS-nya. Terus yang pertama kita lakukan yaitu add data, terus pilih file yang kita mau buat peta penggunaan lahannya dengan format JPEG, kemudian add. Oke. Kemudian klik kanan pada layar, lalu properties, koordinat sistem, pilih geography koordinat sistem, pilih yang di ini, kemudian Word, kemudian WGS 1984, kemudian oke. Terus klik customize toolbar. Kemudian di sini saya sudah mencentang bagian raw, editor, georeferencing, dan layout. Jadi yang belum mencentang silahkan dicentang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengikat bagian-bagian petanya. Itu klik add control point, kemudian arahkan ke sudut kiri peta. Petanya di zoom ya supaya jelas. Oke, kemudian klik, letakkan di tengah garis ini, kemudian klik, terus klik kanan, kemudian input DNS, kemudian untuk longitude dan latitude-nya, longitude bagian yang T, masukkan 105 derajat, 15 detik. Kemudian untuk bagian sekonnya, karena di sini tidak ada, jadi kita menggunakan 0. Kemudian untuk latitude-nya 0,5 derajat, 15 menit. Karena detiknya juga tidak ada, jadi kita menggunakan 0. Kemudian oke. Nah, sekarang jika petanya tidak miring seperti ini, selanjutnya bagian kanannya, kanan atas. Kemudian lakukan dengan kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawahnya, sama seperti yang bagian kiri atas tadi. Nah, di sini saya sudah mengikat di keempat sisinya. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu klik kiri pada georeferencing, kemudian Reactivity. Nah, di sini ada muncul tabel. Kalian tinggal pilih untuk bagian sampel tipenya, kalian pilih yang untuk bagian tipenya kalian pilih nearest neighbor. Kemudian pilih penyimpanan untuk file ini, untuk file peta yang sudah diikat ini terserah kalian di mana, pilihnya di sini. Terus nama filenya. Untuk nama filenya saya kasih kemudian untuk formatnya pilih yang TIFF. Comparisonnya pilih yang non. Oke, sekarang save. Nah, untuk georeferensinya sudah selesai sampai di situ saja. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi dengan cara klik kanan di nama file ini, kemudian remove. Sekarang untuk mendigitasi, kita meng-add file baru, klik di sini, kemudian cari di mana folder,
Kemudian klik file kita yang sudah kita georeferencing tadi dengan formatif. Kemudian klik, lalu oke. Nah, selanjutnya kita klik di bagian kanan ini, di bagian katalog. Kita klik, karena saya menyimpannya di folder semester 4, jadi saya klik kanan pada folder semester 4. Kemudian klik new, kemudian pilih save file. Untuk di sini saya memberi nama penggunaan lahan. Kemudian fitur tipenya pilih polygon. Kemudian edit. Kemudian pilih WGS 1984. Jika belum ada di favorit, kalian bisa klik di sini. Kemudian pilih Word, lalu WGS 1984. Kemudian oke. Lalu oke. Nah, setelah itu kita klik bagian editor, lalu start editing. Nah, selanjutnya karena kita sudah start editing, dia akan muncul penggunaan lahan di sebelah sini. Saya perbesar sedikit. Klik penggunaan lahan, kemudian klik polygon. Nah, kita akan mendigitasi bagian besarnya dulu dengan cara menzoom. Jika sudah besar seperti ini, klik polygon, kemudian letakkan di paling sudut kiri, kemudian klik, lalu untuk mempermudah, klik kembali gambar tangan ini atau pan untuk menggeser gambar petanya. Kemudian klik kembali polygon, lalu klik di sini, klik lagi pannya untuk menggeser ke bawah. Kemudian polygon lagi dan klik, lalu pen lagi untuk menggeser ke kiri. Kemudian polygon lagi, kemudian klik. Nah, kemudian gambar tangan lagi untuk menggeser ke atas, atau kalian juga bisa memperkecil seperti ini untuk mempermudah. Nah, kemudian zoom kembali, lalu klik lagi polygon, letakkan pada titik awal kita membuat, kemudian klik 2 kali secara cepat. Nah, jika warnanya sudah biru seperti ini, berarti sudah berhasil terdigitasi. Selanjutnya, nah sekarang karena kita mendigitasi secara luas atau secara keseluruhan, jadi di dalam digitasi ini ada digitasi atau bentukan lahan yang kecil-kecilnya. Jadi kita akan mendigitasi lahan kecilnya, karena ini tertutup dengan digitasi yang besarnya, kita akan mentransparankannya supaya yang di dalam ini kelihatan. Caranya yaitu dengan cara ke penggunaan lahan, kemudian klik kanan, lalu properties, kemudian display. Nah, di sini kalian bisa mengatur sesuai kemauan kalian, seberapa kalian mau transparannya. Jadi di sini saya menggunakan 70%. Kemudian oke. Nah, sekarang dia lebih terlihat kan. Kemudian kita akan mendigitasi bagian dalamnya. Jadi kita menggunakan pen lagi untuk mempermudah menggeser-geser. Kemudian caranya
Caranya sama seperti mendigitasi secara besar tadi. Caranya yang yaitu klik poligon, kemudian klik penggunaan lahan, poligon, kemudian letakkan kursor pada garis yang ingin kita digitasi. Kita klik kiri, kemudian ikuti garis bentukan lahannya dengan cara klik kiri, klik kiri. Mungkin ini kurang rapi ya, jadi kalau bisa lebih rapikan lagi. Kemudian klik kanan, klik gambar tangan untuk menggeser, kemudian poligon lagi untuk melanjutkan. Klik kembali. Nah, jika sudah seperti ini, sudah tembus ketemu dengan garis yang di pinggirnya atau yang sudah kita digitasi, kita bisa klik dua. Kemudian kita kasih naik ke atas. Kemudian kita bisa klik lagi di sini, ketemu. Kemudian klik 2 kali secara cepat. Nah, sekarang bagian bentukan lahan yang ini sudah terdigitasi. Begitu juga bentukan lahan yang lain-lainnya, seperti permukimannya, persawahannya, dan semak-semak belukannya. Nah, jika sudah semuanya, kita saya hanya mencontohkan sebagian ya, karena kalau semuanya ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi, tapi caranya sama seperti yang tadi. Kemudian jika sudah semua, kita mengklik editor, kemudian save edit, lalu stop editing. Nah, selanjutnya setelah selesai digitasi dan tahap terakhir yaitu layout, ya kan? Dan yang tahap terakhir yaitu layout.